rekrutmen dari honorer ke P3K ini yang memang butuh proses yang nggak mudah memang. Karena regulasi semua diatur oleh pusat, baik melalui Menpan RB maupun melalui Badan Kepegawaian Nasional BKN. Nah, kita di Kota Bekasi sudah melakukan proses itu di 2024 kemarin. Sampai pada akhirnya tanggal 2 Juli 2025 sama-sama kita tahu hampir 7.900 orang dilantik melalui proses pengangkatan dari honorer ke P3K. Nah, ini prestasi sebenarnya menurut kami di pemerintah Kota Bekasi, termasuk yang cukup besar dibandingkan kota kabupaten di Indonesia ya. Kita kalau nggak salah masuk 2 besar se-Indonesia, itu termasuk pegawai yang cukup besar. Rotasi harus dilakukan dengan transparansi dan dengan meritokrasi atau merit system, sehingga siapa yang menjabat di posisi apa sesuai dengan kemampuannya. Bukan bicara like or dislike, bukan bicara sekedar kedekatan personal, tapi memang ini orang punya kinerja, punya kapasitas, punya kualitas yang baik untuk melakukan tugas-tugasnya. Adapun faktor yang lainnya itu adalah faktor pendukung saja, tapi faktor utama dari meritokrasi adalah tepat di posisi yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RJ Setia. Wah, kita balik lagi nih di podcast yang selalu dinantikan tentunya oleh seluruh pendengar dari podcast Unjuk Bicara. Karena kali ini kita kembali di segmentase Bicara Parlamentaria bersama saya Indah Fitri yang akan menemani Anda pada episode spesial kali ini. Masih di wilayah DPRD Kota Bekasi ya. Kali ini kita akan bersama dengan narasumber spesial kita. Beliau merupakan sekretaris dari Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, sekaligus juga politisi di PKB. Wah, siapa ya kira-kira narasumber kita? Kayaknya pemirsa warga-warga Bekasi juga udah nggak asing nih melihat wajahnya. Karena pembahasan kita pada episode kali ini juga cukup panas. Kita akan membahas terkait isu-isu yang berhubungan dengan P3K ya, pekerja-pekerja honorer. Terus juga kita akan ngulik sedikit tentang anggaran-anggaran dan rumor-rumor terkait mutasi jabatan nih yang terjadi di area-area pemerintahan Kota Bekasi. Dengan narasumber kita yaitu ada Bang Rizky Topananda Esos sudah hadir bersama kita di sini. Kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum Bang Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bang hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, meski suara agak serak-serak gitu. Bener ya, jadi serak-serak basah gitu kan. Cuaca karena cuaca ya bener ya Bang Rizky. Tapi ini alhamdulillah terima kasih Bang, meskipun mungkin lagi kurang sehat ya, kondisi suara juga, tapi Bang Rizky menyempatkan hadir di sini menemani RJ Setia di dalam podcast kami. Ini suatu kehormatan banget bagi saya Bang. Alhamdulillah. Sempet deg-degan juga karena pengen bahas hal-hal yang cukup-cukup, wah ini kayaknya agak-agak panas-panas akhir-akhir ini ya kayaknya Bang Rizky ya pembahasan kita. Tapi hari ini kita bikin enjoy aja ya Bang Rizky ya. Bener, bawa santai aja, dan tentunya agar warga Bekasi juga makin terbuka lagi ya. Dan beliau juga mendapatkan informasi-informasi menarik di podcast kami. Nah sebelum mulai Bang Rizky, aku juga mau izin nih, mau promosi dikit tentang channel RJ Pro ya. Apalagi bagi pemirsa yang belum subscribe, jangan lupa diklik ya tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan episode-episode baru dari podcast RJ Pro. Apalagi di podcast Unjuk Bicara kita akan banyak sekali menghadirkan narasumber-narasumber spesial yang dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi pendengar RJ Setia. Dan biar nggak ketinggalan episode barunya juga langsung diklik aja tombol notifikasinya, karena nanti setiap ada episode baru akan ada notifikasi terupdate. Oke, kita langsung masuk nih Bang Rizky. Senang banget hari ini dengan nuansa hijau-hijau. Untung saya kayaknya pakai warna merah ya. Merah sama hijau nyambung lah ya. Iya bener, Agustusan ya. Ini Bang Rizky menarik sekali sebagai perannya di Komisi 1 DPRD Kota Bekasi ya. Bang Rizky juga aktif menjadi politisi di PKB. Boleh dong diceritakan sedikit kepada kami nih latar belakangnya, mengapa Abang tertarik untuk terjun di dunia politik sampai saat ini? Iya.
Ya alhamdulillah, saya sih proses berjalan di politik sampai sejauh ini masih merasa bahwa ini bagian dari perjuangan. Dan memang belajar politik itu tentu nggak mudah ya. Betul. Ini perjalanan yang cukup panjang dan saya menikmati ini. Karena proses ini berawal dari keaktifan di organisasi pada masa-masa sebelumnya. Ya akhirnya mengantarkan saya juga nggak paham pada akhirnya jalan Tuhan, jalan Allah untuk saya bisa berkiprah jauh di masyarakat melalui jalur politik itu terus terbuka. Yang berawal dari aktif di organisasi, pada akhirnya di 2021 lalu saya diberi amanah sebagai ketua partai PKB di Kota Bekasi. Dan di momentum politik 2024 kemarin, saya dan teman-teman pengurus, terutama para caleg berjuang bersama, alhamdulillah membuahkan hasil yang positif. Saya dan 4 rekan-rekan lain, tidak kira 5 orang perwakilan dari PKB bisa mengisi di DPRD Kota Bekasi, yang ini merupakan prestasi sejarah bersama. Karena sebelumnya PKB sejak lahir di Kota Bekasi ini dan DPRD-nya maksimal 2. Ya hari ini alhamdulillah bisa 5. Ini merupakan hasil kerja bersama teman-teman pengurus dan seluruh elemen, terutama masyarakat. Kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah membantu PKB sampai sejauh ini. Wah, prosesnya lumayan panjang deh. Sampai akhirnya pembentukan AKD, alat kelengkapan Dewan. Ya alhamdulillah, karena saya di Komisi 1 bidang pemerintahan dan beberapa teman-teman lain di komisi yang lain, tentunya Komisi 2, 3, 4. Alhamdulillah PKB di pembentukan alat kelengkapan Dewan pun mendapatkan posisi pimpinan di Komisi 1 sebagai sekretaris saya. Kemudian di Komisi 3 Wakil Ketua ada Kang Alid, di Komisi 4 ada Kang Wildan sebagai Wakil Ketua Komisi 4. Ini merupakan bagian ikhtiar kita juga untuk memberikan peranan lebih maksimal di komisinya masing-masing di DPRD Kota Bekasi. Betul ya, Gitu, berarti proses. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah mendapat banyak kepercayaan berarti Alhamdulillah. PKB ini juga kan ya Bang Rizky oleh masyarakat. Berarti emang setiap saya tanya memang semua tuh berawal dari organisasi terkecil ya, biasanya Bang Rizky ya. Berarti dulu waktu di kampus emang aktif sekali Bang Rizky ini ikut organisasi. Iya, bahkan baik internal atau eksternal? Eksternal saya aktif. Di BEM pernah jadi ketua waktu masih kuliah. Kemudian bahkan saya aktif di organisasi dari zaman sekolah. SMP sudah mulai aktif di OSIS, SMA pas sekalian pesantren waktu SMA. Sempat menjadi ketua OSIS di SMA pas pesantren, kemudian juga jadi ketua santri di angkatan pada saat itu. Dan ya alhamdulillah berangkat dari aktif di pesantren, di organisasi saya mulai banyak belajar. Bahkan mungkin beberapa santri lain kalau sudah selesai ngaji yang pokok, yang utama ngaji kitab, ngaji hafalan, beberapa santri lain mungkin memanfaatkan waktu dengan istirahat dan lainnya. Saya kadang diajak sama salah satu kiai untuk berdiskusi, bahkan diskusinya tentang organisasi dan politik sejak di pesantren. Nah, ketertarikan saya di situ awalnya di politik dan pesantren dan organisasi itu karena diajak ngobrol sama kiai. Nah, lulus pesantren, kuliah di Bandung, kemudian kuliah di Jakarta, bahkan saya kuliah sempat pindah-pindah ke 2-3 tempat lah. Karena saking asiknya kuliah sambil berorganisasi. Ya, perjalanan itu saya nikmati, yang akhirnya mengantarkan saya ke sini, ke partai politik yang berjuang tentunya melalui perjuangan PKB ini, Partai Kebangkitan Bangsa, yang didirikan oleh ulama. Ya, niat kita untuk berjuang bersama sesuai tagline-nya, peduli umat, melayani rakyat. Fokus kita di situ dan banyak hal positif yang kita lakukan di situ. Iya. Masya Allah ya, berarti sudah melewati banyak sekali proses-proses perjalanan sehingga berada di posisi seperti ini ya Bang Rizky. Tentu bukan hanya sekedar cerita semalam gitu lah ya, kejadiannya kayak tidur bangun langsung jadi. Ujuk-ujuk kalau orang Bekasi bilang ujuk-ujuk jadi enggak. Tentu banyak sekali prosesnya, sehingga yang pasti Bang Rizky pun sudah siap ya dengan apa yang dijalani saat ini, baik itu sebagai sekretaris dari Komisi 1 DPRD maupun sebagai aktivis politik di PKB juga gitu ya, yang siap untuk mendengarkan semua keluhan
keluhan rakyat, Aspirasi. ya aspirasi dan lain-lain ya Bang Alhamdulillah. Rizky ya. Oke, itu kan tadi kita udah bahas tentang backgroundnya Bang Rizky ya. Mungkin kayaknya bisa jadi episode yang panjang juga Kalau nih. bahas itu Kalau doang, bahas ya. itu doang ya Bang Rizky, karena emang seru banget nguliknya, terutama alhamdulillah sih. bagi saya juga sebagai generasi muda masih masuk Gen Z lah ya, yang emang penting gitu ya, aktif di dunia organisasi kemasyarakatan gitu. Betul. Ya kan. Kalau misalnya kita emang pengen terjun di wilayah masyarakat itu sendiri seperti itu. Bahkan nggak harus di politik ya. Iya, nggak harus di politik ya. Kita berkiprah, bagi saya organisasi itu penting. Iya, benar. Untuk pembelajaran soft skill, terutama kepemimpinan dan networking, kerjasama, jaringan. Saya lebih banyak aktif di organisasi NU, organisasi yang mendirikan PKB. Terutama di organisasi kepemudaannya kayak di IPNU, Ikatan Pelajar NU, saya cukup lama aktif di situ dan berasa sekali manfaatnya sampai hari ini. Bisa aktif di organisasi apapun lah, saya nggak harus satu dua organisasi apapun, selagi niat kita baik dan benar di organisasi, pada akhirnya akan mengantarkan kita sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Benar, peluang-peluang lain pun akan datang juga. Karena iya, tadi benar jaringan, ya? networking dibentuk di situ. Betul. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal peran nih ya Bang Rizky, di Komisi 1 DPRD sendiri nih, peran yang paling banyak dipegang oleh Bang Rizky selaku sekretaris sendiri, itu tuh ranahnya ke arah mana sih Bang Rizky? Ya memang Komisi 1 itu kan fokus di bidang pemerintahan, pertanahan dan hukum. Nah, maka beberapa mitra kita dalam bekerja dan dalam menjalankan tugas itu nggak lepas dari OPD dinas maupun instansi vertikal yang menaungi 3 elemen ini, pemerintahan, pertanahan dan hukum. Misalnya kayak pertanahan berarti BPN adalah bagian dari mitra kita. Kemudian bidang hukum pada akhirnya kejaksaan, kepolisian itu juga menjadi mitra kita. Nah, kalau dari pemerintahan ya OPD dinas terkait itu menjadi mitra kita, salah satunya BKPSDM yang menangani tentang kepegawaian di wilayah pemerintah Kota Bekasi. Ini menjadi mitra kita dan termasuk mitra strategis yang sering kita ajak diskusi kalau pembahasannya isunya terkait kepegawaian yang memang belakangan ini sedang menjadi perbincangan banyak pihak lah terkait kepegawaian di pemerintah Kota Bekasi. Oke, tapi kalau menurut Bang Rizky sendiri nih, apa sih yang melatar belakangi adanya isu P3K ini jadi heboh dibicarakan oleh masyarakat gitu? Ya, pertama memang isu terkait P3K ini menjadi bagian dari hal terpenting, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena P3K ini kan statusnya pegawai pemerintah. Sesuai undang-undang itu yang dikatakan dengan ASN hari ini itu ada 2 kategori, yang pertama PNS, yang kedua P3K. Nah, memang nomenklatur aturan tentang P3K ini masih terus berjalan sampai pada akhirnya teman-teman yang kemarin statusnya honorer, ya hari ini mulai diangkat posisinya sebagai P3K. ASN kategori P3K, itu bukan kategori PNS ya. Ada hal yang berbeda antara PNS dengan P3K. Nah, proses rekrutmen dari honorer ke P3K ini yang memang butuh proses yang nggak mudah memang. Karena regulasi mau diatur oleh pusat, baik melalui Menpan RB maupun melalui Badan Kepegawaian Nasional BKN. Nah, kita di Kota Bekasi sudah melakukan proses itu di 2024 kemarin. Sampai pada akhirnya tanggal 2 Juli 2025 sama-sama kita tahu hampir 7.900 orang dilantik melalui proses pengangkatan dari honorer ke P3K. Nah, ini prestasi sebenarnya menurut kami di pemerintah Kota Bekasi, termasuk yang cukup besar dibandingkan kota kabupaten di Indonesia ya. Kita kalau nggak salah masuk 2 besar se-Indonesia, itu termasuk pegawai yang cukup besar. Karena itu sudah rapih kita lakukan dan bahkan sudah dilantik di tanggal 2 Juli kemarin. Nah, memang menyisakan PR tertentu ketika bicara misalnya status di tahap proses yang kedua itu formasi ada 490-an. Nah, sedangkan ada juga beberapa yang masih menyisakan PR di R3 dan R4. Kalau R4 ini yang statusnya mereka tenaga honorer tapi belum
eh, terdaftar di Badan Kepegawaian database-nya. Nasional atau database-nya belum masuk ke pusat. Nah ini menjadi PR kita sebenarnya. Maka pada akhirnya polemik atau apa, bukan polemik, artinya dinamika tentang status mereka ini yang menjadi perbincangan banyak pihak, termasuk publik secara keseluruhan. Oh iya benar betul. Iya memang saya juga pernah mendengar keluhan-keluhan seperti itu sih ya Bang Rizky. Nah ini betul. gimana dari Komisi 1 sendiri untuk menangani apa namanya tadi pekerja atau enggak pekerja pemerintah tadi ya, P3K tadi yang posisinya itu di R4 ini, gimana nih kebijakannya dari Pemkot? Iya, pada akhirnya kita sebagai perwakilan rakyat ya, tentu teman-teman P3K itu sendiri kan menjadi bagian dari rakyat Kota Bekasi yang harus kita perjuangkan juga. Terlebih mereka juga menjadi bagian terpenting dalam proses roda organisasi pemerintah. Mereka bukan sehari dua hari mengabdikan diri, bahkan sudah bertahun-tahun. Nah hanya hari ini bagaimana nasib mereka gitu. Jangan sampai terus menggantung atau bahkan ketidakpastian terus menghantui mereka. Nah kami pada akhirnya menggelar rapat dengar pendapat RDP sesuai dengan permintaan juga dengan teman-teman R3 itu kan ada yang bergabung dalam komunitas organisasi atau apa, mereka berkumpul melakukan proses audiensi. Dan akhirnya kita fasilitasi diskusi bersama dengan BKPSDM. Kemarin di bulan Juli lalu kita sudah rapat bersama dan akhirnya kita sama-sama dengarkan keluhan dari teman-teman R4 itu seperti apa dan solusi yang ditawarkan oleh BKPSDM hari ini seperti apa. Nah dalam forum itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yang pasti, teman-teman R4 ini posisinya masih sebagai pekerja sampai akhir tahun ini. Sampai akhir tahun ini masih tetap bekerja, artinya jangan ada kekhawatiran teman-teman R4 putus di tengah jalan di tahun 2025 ini. Pokoknya sampai akhir tahun mereka akan masih tetap sebagai pegawai pemerintah Kota Bekasi. Nah pasca akhir tahun bagaimana kan pertanyaannya gitu. Ini ada dua opsi yang kita sedang ikhtiarkan. Yang pertama, opsi pertama tentu kita terus koordinasi dengan eksekutif. Yang kedua juga dengan pemerintah pusat, baik melalui DPR RI yang menangani komisi kepegawaian maupun dengan badan kepegawaiannya itu sendiri di pusat. Sampai pada akhirnya ada regulasi penguat terkait R4 ini. Kalau sampai pada akhir tahun ternyata tidak ada regulasi baru untuk pengangkatan, ya maka pemerintah Kota Bekasi eksekutif dalam hal ini harus mengambil langkah untuk melanjutkan proses kerja mereka di tahun 2026 dan seterusnya. Bagaimana opsi-opsinya? Itu ada beberapa pilihan. Yang pasti kita ikhtiarkan bersama untuk tidak ada pemecatan atau tidak ada pemutusan kontrak kerja dengan teman-teman yang bernasib di tempat ini. Benar. Formulanya seperti apa itu sudah kita godok bersama. Ya insya Allah saya punya keyakinan optimis akan ada solusi. Seperti apa pola dan teknisnya itu sedang kita pastikan. Yang pasti itu adalah yang terbaik nanti untuk kita bersama. Iya betul ya. Karena pasti itu juga sudah menjadi perbincangan gitu ya. Betul. Apalagi masa menunggunya tuh sampai akhir tahun 2025 ini ya Bang Rizky ya. Itu artinya masa menunggu kepastian dari regulasi di pusat. Iya, nah, gitu pusat kira-kira. Ya. Yang pasti itu yang kita, karena kan nggak bisa dalam hal ini kita memberikan regulasi tersendiri, sedangkan pusat mengatur semuanya. Jangan sampai berbenturan di kemudian hari. Betul. Ini kan jadi mau nggak mau harus bersabar pada teman-teman R4 sambil menunggu regulasi yang terbaru. Benar, jadi balik lagi memang harus menunggu dari pusatnya ya. Tapi sejauh ini udah mulai terlihat nggak peluang besarnya gitu akan dibahas secara detail oleh pusat sendiri? Kalau kita hari ini mendorong dan lihat bahwa pusat juga serius menangani ini karena yang di posisi R4 ini seluruh Indonesia itu yang saya dengar bisa hampir 800.000 orang yang bernasib di R4 seluruh Indonesia ya, bukan di Bekasi doang. Artinya ini menjadi PR, nasib banyak orang, 800.000 orang itu kan gak sedikit. Dan bicaranya bukan bicara personal orang, mereka punya anak istri juga yang harus diperhatikan dan bernasib baik ke depan. Negara harus serius. Nah maka saya melihat bahwa Komisi
terkait di DPR RI, dinas apa dengan kementerian atau badan terkait itu serius juga menangani ini. Maka saya melihat ini akan ada percepatan pembahasan apapun hasilnya nanti, yaitu kita tunggu aja, jangan sampai kita juga melakukan langkah-langkah terlebih dahulu yang pada akhirnya malah berbenturan dengan Benar. regulasi yang ada gitu. Setuju seperti itu ya. Oke, Ya, ya. Bang Rizky ini sebelum kita lanjut mungkin Ya, boleh kalau mau minum dulu Ya, silakan saya sambil ya minum Bang dulu ya. Rizky. Iya, Aduh, boleh. luar biasa. Nah, ini menarik ya. Berarti tenang aja apalagi bagi warga yang sekarang posisinya mungkin lagi ada di P3K dan Ya. posisi R4 tadi Betul. ya. Tenang karena pemerintah juga berupaya semaksimal mungkin Memberikan yang untuk terbaik. benar memberikan yang terbaik dengan solusi-solusi yang ada dan semoga apa yang diharapkan, hasil yang diharapkan tersebut bisa segera Sesuai. terwujud. Ya, Benar, benar-benar. sesuai tentunya. Nah, oke, tadi kalau untuk pembahasan terkait P3K ya, karena masih proses sekarang Ya, juga kan ya ya, Bang Rizky. masih Kita bahas proses. hal lain nih, terkait Oke. tadi kan di awal Bang Rizky bilang kalau Komisi 1 juga bahas mengenai anggaran-anggaran OPD ya, organisasi perangkat daerah Iya, gitu iya. kan. Nah, ini kan mungkin ada beberapa masyarakat yang menyampaikan bahwa apakah anggaran untuk OPD tersebut secara transparan gitu ya disampaikan juga nih oleh Komisi 1 DPRD atau ternyata selama ini belum setransparan itu gitu nih Bang Rizky. Ya memang begini, dalam menjalankan roda pemerintahan, ya hari ini juga sudah ada regulasinya untuk melaksanakan pemerintah secara transparansi publik gitu kan. Iya benar. Bahkan masyarakat berhak untuk meminta penjelasan terkait hal-hal tertentu yang memang mereka ingin tahu sesuai dengan regulasinya. Dan jangan sampai juga masyarakat merasa bahwa dia menginginkan informasi yang pada akhirnya terhambat. Iya. Tapi tanpa diminta pun pemerintah sudah melakukan itu melalui langkah-langkah atau regulasi yang ada. Misalnya di pemerintahan daerah, eksekutif itu ada semacam laporan pertanggungjawabannya LKPJ. Mereka harus bertanggungjawabkan itu ke eksekutif, legislatif maupun ke pemerintah di atasnya sehingga bisa menjadi tolak ukur ketika hari ini OPD dinas tertentu misalnya dengan Komisi 1, tentu nggak semua dinas Iya benar. yang bermitra dengan Komisi 1 wajib menyampaikan laporan apa yang menjadi rencana kerja mereka di tahun kemarin, kemudian dilaporkan di tahun ini seberapa besar persentase daya serap anggarannya dan sejauh mana antara rencana kerja dengan prakteknya berjalan sesuai. Jangan sampai antara rencana kerja dengan praktek malah tidak balance atau tidak sesuai gitu. Itu yang menjadi penilaian atau menjadi tolak ukur ini dinas kerjanya benar apa enggak kira-kira gitu. Nah kita sebagai mitra kerja mereka di Komisi 1 berhak untuk mempertanyakan sejauh mana kinerja mereka berbasis anggaran tadi. Jangan sampai anggaran yang ada dan dimiliki atau dikelola oleh mereka tidak mampu mereka melakukan pertanggungjawaban atau pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kinerja yang ada. Itu ada ruang untuk kita melakukan itu dan pada akhirnya masyarakat pun berhak tahu. Betul. Kita sebagai wakil rakyat ya misalnya tanpa harus masyarakat datang ke pemerintah ketemu sama kita di lapangan bisa mempertanyakan, Pak Dewan ini anggaran ini bagaimana kok begini-gini misalnya. Nah ini kita berhak tahu dan akhirnya menyampaikan ke masyarakat, oh sebenarnya begini-begini. Itu hal-hal kayak gitu salah satu fungsi kita adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lebih jauh lagi. Sejauh ini sih masih berjalan dengan aturan yang ada on the track. Ya tinggal memang perlu ada penguatan dan perlu ada peningkatan kinerja terlebih berbasis anggaran ini. Tapi kalau untuk di Kota Bekasi sendiri Bang Rizky, serapan anggaran untuk OPD-nya ini termasuk tinggi atau rendah? Iya memang di awal tahun ini ya, anggaplah di tahun berjalan 2025, ini memang masih rata-rata air lah, belum terlalu tinggi, belum terlalu rendah-rendah banget ya. lah. Tapi bagi kami memang kurang maksimal. Meski tadi rata-rata air ya, tapi saya menganggap bahwa penyerapan di triwulan 2-3 ini masih landai, tapi kita terus mendorong perintah eksekutif karena kan hak pengguna anggaran itu di eksekutif. Legislatif itu kan nggak pengguna anggaran. Kita hanya fungsi budgeting, pembahasan anggarannya.
tapi pelaksananya di eksekutif. Nah, maka ketika pembahasan anggaran ini sudah sesuai dan sudah selesai, harus segera terrealisasi. Nah, siapa yang merealisasikan? Teman-teman pekerja teknis di dinas. Gitu. Jadi ketika mereka sudah ada anggaran dan sudah ada kegiatan, harus segera jalan. Kalau nggak jalan, ya legislatif berhak untuk menyampaikan teguran. Kenapa? Kendalanya apa? Kok belum berjalan misalnya gitu. Nah, ruang ini yang kita lakukan, pengawasan dan penganggaran. Tapi pelaksanaan oleh mereka eksekutif. Nah, ketika memang di pertengahan tahun ini belum maksimal, ada hal-hal teknis yang menjadi kendala. Nah, ini yang harus kita cari solusi. Sehingga ketika kendala teknis sudah tidak ada, harus berjalan maksimal. Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang ada dan daya serapnya harus maksimal gitu. Kondisinya seperti itu. Iya. Berarti langkah pengawasan dari Komisi 1 sendiri saat ini yang sudah berjalan tuh seperti apa, Bang Rizky? Kemarin kita juga sudah panggil mitra-mitra OPD kita, mitra-mitra dinas kita, untuk kita cek satu persatu. Dinas ini sudah menjalankan apa di tahun ini, mana yang belum, mana yang sudah, dan ketika belum kendalanya apa, itu sudah kita lakukan. Dan kita juga sudah ada advice, sudah memberikan dorongan untuk segera melaksanakan beberapa program kerja yang memang sudah mulai bisa dijalankan. Karena jangan sampai nggak terserap anggaran dan akhirnya berimbas pada pelayanan publik. Fokus kita kan di situ. Pemerintah ini kan fokusnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya meskipun pada akhirnya nggak semudah yang dibayangkan gitu. Ya masyarakat kan pengennya pemerintah itu sepenuhnya apa yang diinginkan oleh masyarakat harus terlayani. Kita juga semangatnya di situ. Tapi hal teknis yang kadang menjadi kendala yang itu harus kita cari solusi bersama. Ya, maka kita menyampaikan ke mitra OPD di Komisi 1, apapun judulnya, fokus kita adalah pelayanan publik yang terbaik. Ketika ada anggaran yang tidak terserap maksimal dan berpengaruh terhadap pelayanan publik, ini harus segera dievaluasi. Jangan sampai ini menjadi beban. Termasuk mohon maaf ya, beberapa dinas atau beberapa perangkat daerah yang masih ada kekosongan jabatan, itu ada potensi terhambatnya penyerapan anggaran untuk melakukan pelayanan publik. Itu harus kita maksimalkan. Segera tunjuk orang untuk mengisi posisi yang kosong, biar pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Jangan sampai karena ada pejabat yang kosong diisi oleh pejabat sementara, ini mengganggu pelayanan publik kita. Nah, makanya itu jadi konsentrasi kita juga di Komisi 1. Iya, betul ya. Memang harus balance ya. Harus Jangan balance. sampai kayak misalnya anggaran lancar, tapi ternyata yang Pejabatnya, megang pejabatnya nggak lancar, misalnya betul, gitu, nggak sesuai betul. dengan tanggung jawabnya Betul. atau kompetensinya berbeda kan. Betul. Iya, benar-benar. Berarti memang penting juga ya peran pengawasan seperti itu yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pembahasan lain nih ya, Bang Rizky. Ini aku sebenarnya pengen nanya apakah mitos atau benar terjadi gitu. Katanya sih Pemkot Bekasi ini lagi melakukan mutasi jabatan besar-besaran. Emang iya benar itu, Bang Rizky? Kalau prosesnya, memang kita di Komisi 1 kan mitra di bidang itu. Iya. Kita mendorong sejak awal untuk memaksimalkan tadi ya yang saya bahas sebelumnya, memaksimalkan pelayanan publik, maka dibutuhkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Gitu. Iya. Nah, hari ini khususnya di pemerintahan baru di Kota Bekasi yang dipimpin wali kota dan wali kota terpilih kemarin, saya pikir harus konsentrasi di situ untuk bisa menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Harus punya perangkat kerja yang maksimal sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, dalam proses ini yang tadi saya juga sudah sampaikan, ada beberapa dinas misalnya yang belum terisi pejabat secara definitif. Ini jangan sampai berpengaruh. Nah, yang kayak gitu kan harus ada solusi. Nah, solusinya apa? Ya dengan cara melakukan proses mutasi rotasi. Dan proses ini hal yang wajar dan hal yang memang lumrah dilakukan di mana pemerintah. Nah, karena
ini menjadi bagian dari proses untuk menunjang kinerja dan pelayanan publik. Maka kita di Komisi 1 berkali-kali menyampaikan. Tapi memang butuh proses juga tadi. Nah yang akhirnya proses itu baru mulai dilakukan sekarang. Kalau saya di Komisi 1 sering menyampaikan itu, bahkan di rapat paripurna juga saya pernah sampaikan bahwa proses mutasi rotasi harus dilakukan dengan transparansi dan dengan meritokrasi atau merit system, sehingga siapa yang menjabat di posisi apa sesuai dengan kemampuannya, bukan bicara like or dislike, bukan bicara sekedar kedekatan personal, tapi memang ini orang punya kinerja, punya kapasitas, punya kualitas yang baik untuk melakukan tugas-tugasnya. Adapun faktor yang lainnya itu adalah faktor pendukung saja, tapi faktor utama dari meritokrasi adalah orang yang tepat di posisi yang pas, itu yang tepat. Itu yang selalu kita dorong. Maka silakan lakukan proses ini, mau besar-besaran, mau kecil-kecilan atau mau tengah-tengahan itu proses lah, bebas lah. Tapi prosesnya ditempuh tanpa ada satupun aturan yang dilanggar. Karena ini proses yang boleh-boleh saja dan biasa, ada aturannya. Silakan dilakukan asal jangan melanggar aturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Gitu. Oke, berarti kalau untuk mekanisme prosedurnya sendiri itu seperti apa Bang Rizky? Ya nanti kan dengan metode merit system tadi itu sebenarnya saya juga pernah diskusi dengan teman-teman BKSDM. Ada aplikasi yang sudah mulai mau diterapkan, tapi memang itu masih butuh waktu. Nah jadi proses itu dengan pola assessment atau dengan pola proses persiapan secara administrasi di sortir, jangan sampai orang yang belum cukup jabatan atau pangkatnya ditaruh di tempat yang memang nggak selayaknya gitu. Nah maka proses administrasi itu harus sudah dilakukan dari sekarang. Kemudian membuat makalah atau tulisan yang memang sesuai dengan posisi yang mau ditempati, sehingga kita bisa tahu ini orang punya kapasitas, kualitas enggak. Proses itu kan sudah harus dilakukan dan hari ini sedang berjalan proses itu, sehingga harapan saya bisa menjadi fokus kita untuk segera melakukan proses mutasi rotasi sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Nah dari yang Bang Rizky lihat sejauh ini mutasi yang terjadi ini apakah sudah sesuai penempatannya nih kalau dari Bang Rizky lihat? Kalau di pemerintahan wali kota, wakil wali kota sekarang Pak Triadianto dan Maris Bobiho kan belum melakukan proses itu, kecuali kemarin hanya 1 orang yang pernah dilakukan, dan itu pun menurut saya juga hanya berjalan sesuai dengan yang ada aja, karena cuma 1 orang itu. Karena selebihnya saya belum bisa banyak berkomentar karena belum ada hasilnya. Karena masih baru juga masih baru dan belum ada proses mutasi rotasi yang besar tadi itu. Kalau memang proses itu sudah berjalan dan sudah dilaksanakan nanti, baru kita bisa mengevaluasi sudah sesuai atau belum. Kalau yang 1 orang kemarin saya cek sudah sesuai aturan, sudah sesuai aturan. Nah, yang besar ini nanti kan kita belum tahu. Nah, tinggal kita lihat nanti aja pada waktunya. Iya benar. Kapan waktunya kita tunggu aja. Iya. Boleh Bang Rizky kalau mau diminum lagi silahkan. Terima kasih. Iya. Nah kalau dari selama ini Bang Rizky di pemerintahan Kota Bekasi ya, pernah nggak sih terjadi perombakan jabatan besar-besaran yang dialami oleh Bang Rizky? Mungkin bukan di tahun ini ya, mungkin di periode sebelum-sebelumnya gitu. Saya memang dengan teman-teman Dewan dari PKB terutama, itu termasuk anggota Dewan yang baru menjabat di tahun 2024, pemilu 2024 kemarin. Nah maka proses sebelumnya kita nggak pernah merasakan langsung dari dalam, tapi kita hanya tahu dan paham dari luar. Tentu rasanya beda, Nah maka akan bisa memahami faktor psikologi dari dalam dan luar itu kan beda. Nah hari ini kita belum pernah merasakan, terutama saya pribadi ya, merasakan proses
Itu dari dalam secara langsung gitu. Oke, iya ya. Nah itu ya, tapi Iya. kalau misalnya ada terjadinya mutasi dan itu memberikan efek baik terhadap kinerja pemerintahan, why not Ya. gitu kan ya? Kenapa kita harus repot gitu Betul. sebagai warga Bekasi? Apalagi tadi sudah sudah dijelaskan bahwa akan ada transparansi Ya. ya kan, kalaupun ada mutasi Dengan juga. sistem meritokrasi Iya, ya. dengan sistem dan ya kita juga nggak tiba-tiba Ya. tahu tiba-tiba kaget gitu ini berubah jabatannya jadi ini kan Ya. nggak mungkin seperti itu Betul. juga kan ya Bang Rizky. Nggak Dan mungkin, itu ada prosesnya. benar ada prosesnya dan tentunya dengan tujuan yang baik agar semua aspek pemerintahan terutama di wilayah Kota Bekasi ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing, Ya. memegang perannya gitu Ya, kan ya betul. Bang Rizky. Jadi emang itu bukan big problem, masalah besar yang harusnya kita resahkan ya. Cukup percayakan saja kepada wakil rakyat kita, sebagai warga Bekasi, memberikan support penuh, dukungan penuh, dan semoga dengan adanya hal-hal yang tadi terjadi, harapan-harapan tadi tentunya bisa memaksimalkan semua program-program di pemerintah Kota Bekasi. Tujuannya untuk pelayanan publik yang terbaik. Untuk pelayanan publik. Apalagi tadi yang Bang Rizky bilang, kalau dari sisi PKB-nya, PKB tuh tagline-nya apa? Peduli umat ya. Peduli umat melayani rakyat. Nah, peduli umat melayani rakyat. Jadi ya nggak perlu khawatir ya, kita tenang-tenang saja, cukup berikan dukungan penuh seperti itu. Dukungan yang paling penting ya Bang Rizky ya. Iya, karena tadi kita udah banyak nih nanya seputar P3K juga, tadi udah dibahas juga oleh Bang Rizky, terus terkait anggaran OPD ya, yang ternyata itu memang harus memiliki regulasi dari daerah ke pemerintahan pusat juga. Dan tetap harus transparansi. Dan harus transparansi juga, dan terakhir tadi terkait dengan mutasi jabatan yang sudah dipaparkan juga. Nah, ini kan Bang Rizky udah banyak banget informasi yang kita dapatkan nih sebagai warga Bekasi dari Abang khususnya ya. Mungkin ada nggak pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan kepada warga Bekasi atau hal-hal cara apabila warga Bekasi ini ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung nih ke Bang Rizky, itu seperti apa? Ketika bicara hari ini, terutama anak-anak muda, Gen Z, generasi milenial, sudah mulai merasa bahwa pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah ini menjadi kegelisahan saya juga karena saya anak muda, generasi milenial yang ada di pemerintahan. Sampai bahkan polemik yang menurut saya juga mungkin penting nggak penting ya, akhir-akhir ini yang mengibarkan bendera One Piece kok jadi masalah gitu loh. Bagi saya ini hal yang menurut saya nggak terlalu substansi untuk dibahas jauh. Kalaupun ada kritikan dengan pola dan gaya yang berbeda dari anak-anak muda, kita harus terima. Pemerintah itu baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, ya harus welcome dan aware terhadap perubahan zaman. Anak-anak muda itu cara ngeritiknya beda-beda sekarang itu. Iya. Ada yang bilang negara Konoha misalnya begitu kan. Nah ini macam-macam lah kira-kira. Nah saya maka mengajak terutama teman-teman anak-anak muda untuk melek politik dan melek pemerintah. Yang pertama apa? Tujuannya yang pertama biar teman-teman gak jadi korban dalam tanda kutip untuk urusan politik. Karena kalaupun teman-teman gak mau masuk dunia politik, paling gak paham. Biar gak dibohongin atau gak tertipu dalam dunia politik. Yang kedua, masuk paham dunia politik itu ya pada akhirnya bisa terjun di dalamnya secara langsung ketika merasa bahwa ada panggilan. Gue ngerasa kayaknya gue kalau jadi perwakilan rakyat bisa lebih amanah nih daripada yang lain misalnya. Ayo masuk bareng. Bahkan PKB ini mohon maaf, hari ini termasuk partai yang sangat terbuka ruang untuk anak-anak muda. Bahkan kita ada aturan yang tertulis secara khusus. Pengurus PAC, pengurus kecamatan PKB yang menjadi ketua di kecamatan, batas usia 35 maksimal. Di atas 35 udah nggak bisa jadi ketua PAC, tapi jadi penasehat, jadi posisi yang lain-lainnya boleh. Tapi untuk jadi ketuanya harus 35. Ini menunjukkan bahwa PKB serius membuka ruang terhadap anak-anak muda. Bahkan saya jadi ketua partai di tingkat kota, mungkin termasuk yang paling muda. Saya jadi ketua partai pas usia 30 tahun. Tahun 2021 kemarin saya pas 30 tahun. Yang mungkin bukan kita bukan anak raja, bukan anak orang kaya misalnya gitu yang tiba-tiba jadi ketua. Kita ini Korea lah.
Kita itu orang-orang dari bawah yang dikasih amanah oleh partai, yang ini kayak mudah sebenarnya. Dan PKB hari ini membuka ruang itu. Nah maksud saya, terlepas PKB atau partai apapun itu, silakan teman-teman muda mulai berkiprah langsung. Minimal kalau nggak mau jadi politisi praktek langsung sebagai aktor politik, ya paham dengan dunia politik sehingga kita bisa memperbaiki negara kita dari dalam. Kalau dari luar terus, ya capek pada akhirnya. Merasa bahwa perwakilannya nggak amanah, merasa bahwa pemimpinnya nggak sesuai. Ayo kita bareng-bareng. Biar salah satu dari teman-teman juga menjadi bagian perubahan besar. Indonesia akan maju dan besar ke depan ketika sudah mulai banyak teman-teman muda terutama dan masyarakat secara umum memberikan kepercayaan. Sekarang lagi banyak ruang untuk anak-anak muda. Kita tahu RT RW ada anak-anak milenial yang sempat viral juga. Iya. Nah ini sekarang ayo waktunya lah teman-teman muda terutama masuk bareng-bareng bersama kita belajar bareng. Saya juga masih belajar dan kita pada akhirnya bisa memperbaiki negara kita mulai dari hal terkecil, dari RT RW kemudian di kota gitu kan. Ya kita bareng-bareng memperbaiki lingkungan kita, wilayah kita sampai pada akhirnya Indonesia yang lebih baik atau Indonesia emas benar-benar bisa tercapai karena diisi oleh orang-orang yang punya semangat yang sama untuk memperbaiki negara dengan ikhtiar usaha yang kita maksimalkan bersama, berjuang bareng. Bisa kok di negara kita nggak harus dari anak raja atau anak orang kaya jadi pejabat ya. Buktinya di kita banyak seperti itu. Termasuk kita di PKB. Maka ayo kita bareng-bareng memperbaiki negara dengan cara keterlibatan aktif di dunia politik karena politik ini sangat penting untuk menentukan masa depan kita, untuk menentukan nasib kita dalam hal sekecil apapun. Itu ditentukan oleh kebijakan politik. Jadi ayo kita sama-sama belajar politik bersama untuk paham pemerintah. Benar. Nah, Apalagi akses belajar sekarang udah makin sangat luas ya. sangat luas. Betul. Nah itu ya tadi pesannya untuk para milenial juga khususnya para generasi-generasi sekarang terutama ya. Bukan hanya soal apa ya, pandai mengetik aja gitu. Kadang kan pedes-pedes nih ketika netizen sekarang. Coba sambil diasah juga pemahamannya, kenali lagi lebih dalam terkait politik Indonesia biar nggak cuma ikut-ikutan provokasi-provokasi orang di medsos aja ya Bang Rizky. Soalnya sekarang lebih mudah tuh orang terprovokasi dengan media sosial yang viral-viral. Boleh jadi mungkin dari influencer A ternyata yang dia sampaikan nggak sepenuhnya benar. Ya kan hanya manas-manasin aja gitu. Makanya pintar bijaklah dalam memilah dan memilih yang kita konsumsi di medsos ya, terutama terkait dengan pemerintahan kita sendiri gitu. Apalagi kan kalau dari podcast-podcast sebelumnya juga warga Bekasi sudah paham ya kalau kantor DPRD itu terbuka ya, apabila masyarakat ingin secara langsung gitu aktif memberikan aspirasinya melalui platform ataupun tadi langsung datang ke kantor DPRD Kota Bekasi itu sendiri. Nah itu dia tadi pembahasan hari ini ya, RJ Setia bersama dengan Bang Rizky. Banyak sekali yang kita dapatkan ya, walaupun beliau hari ini dalam keadaan yang kurang sehat ya, kurang fit ya. Semoga cepat sehat lagi, suaranya kembali pulih lagi ya Bang Rizky, biar bisa aktif lagi dan tentunya masih bisa sharing-sharing lagi nanti ya di episode selanjutnya bersama dengan RJ Setia. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Rizky. Sama-sama Mbak Ida, sama-sama makasih sama teman-teman RJ. Salam untuk keluarga di rumah ya Bang Rizky ya. Untuk semua anggota-anggota di Komisi 1 juga salam nih dari RJ Setia. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, bisa berbincang dengan topik-topik yang lebih hangat, yang lebih menarik lainnya. Dan itu dia RJ Setia pembahasan kita hari ini. Jangan lupa bagi Anda yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, langsung aja cari di channel RJ Pro ya. Sudah banyak episode-episode sebelumnya yang kita bahas, diskusi di Unjuk Bicara spesial Bicara Parlamentaria. Spesial edisi khusus ya dengan DPRD Kota Bekasi yang akan menambah informasi dan wawasan-wawasan Anda seputar pemerintahan di Kota Bekasi. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalakan lonceng notifikasinya. Kalau udah nonton episodenya langsung di like dan juga di komen ya. Kalau ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan melalui media sosial kami juga silakan, nanti akan kami sampaikan langsung kepada pihak-pihak yang memiliki
berperan ya di dalam bidang tersebut. Dan akhir kata, saya Indah Fitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rizky. Terima kasih. Boleh silakan diminum Oke, dulu. oke.